Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai listeners, sobat hijrah semua. Senang sekali kita bisa bertemu kembali bersama jejak sahabat di program Ruang Tamu Jejak Sahabat, di mana pada sore hari ini hujan di Bandung, hujan tentunya, dan pastinya tetap kita jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keberkahan dalam hujan tersebut. Hari ini di Ruang Tamu Jejak Sahabat kita hadirkan Ustadz kita, yaitu Ustadz Abdullah Amir Maretan Hafizullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz. Ya walhal. Alhamdulillah, sehat Ustadz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Ini salah satu momen terbaik di Ruang Tamu Jejak Sahabat. Setelah 2 tahun, Masya Allah, 2 tahun kita pengen ngobrol banget bareng Ustadz Abdullah. Akhirnya Allah ijabah hari ini. Masya Allah, lama juga berarti penantiannya. Lebay gak Ustadz? 2 Lebay tahun. Harusnya sering ketemu ya. Padahal kita sering ketemu. Masya Allah. Ustadz Abdullah Amir Maretan, salah satu Ustadz muda. Masya Allah. Kelihatannya. Kelihatan muda Ustadz. Dan ini yang menarik Ustadz. Ana tahu nih, Ustadz Abdullah ini bukan dari anak pondok. Iya, betul. Katanya anak SMA 5. Iya, betul. SMA 5 Bandung. Alhamdulillah. Ini gimana ceritanya dari anak SMA, anak muda Bandung biasanya yang oke lah Ustadz. Kalau misalnya anak SMA tuh susah jadi religius. Gimana tuh? Banyak persepsi yang mungkin munculnya seperti itu ya. Artinya dakwah dan kemudian belajar agama itu seperti mustahil kalau kita sekolah di sekolah That's right, Ustadz. umum Benar. gitu ya. Tapi tentunya kita nggak boleh lupa bahwa hidayah itu sebetulnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pengalaman Anda sendiri, Allah memilihkan jalan ini untuk Ana dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebelumnya belum pernah terbayang. Jadi bahwa, Ustadz, ya jadi artinya pengajar lah ya misalnya. ya ikut memberikan tenaga dan sedikit perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak seberapa. Tapi tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memilihkan, Allah yang memberikan hidayah kepada anak. Dan kemudian kalau hidayah sudah ada, insya Allah semua jalan kebaikan itu terbuka. Jadi memang Anda dengar malah sekarang ya, yang Anda dengar sendiri di SMA tempat Anda belajar dulu, justru lulusan-lulusan yang sekarang ini cita-cita mereka nggak lagi ke universitas yang terkenal ya. Justru mereka ketika Anda tanya pengen ke Madinah, pengen ke Jamiatul Imam Muhammad Ibn Saud misalkan di Riyadh dan seterusnya. Tapi kan hal yang langka Ustadz. Iya benar kan? Mungkin 10 atau 15 tahun yang lalu anak SMA tiba-tiba belajar agama gitu. Yang dulu kan kita pengen nongkrong Ustadz. Yeah. Dulu itu terkenal dengan dunia gemerlap Masya Allah. malam gitu Ustadz. Masya Allah. Ini Ustadz gimana ceritanya akhirnya belajar pertama kali itu apa ya? Yang dipelajarin apa? Bahasa Arab kah atau akhirnya? Singkat ceritanya, Ya. Allah Subhanahu wa taala membuat anak gagal dalam semua pilihan universitas. Itu awalnya. Gagal. Iya, gagal. Hikmahnya itu dari gagal. Dari gagal. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan ke anak dulu sebetulnya, kepada ayah anak sebetulnya. Yang kemudian membuat Anda berpikir, beliau membujuk anak untuk kemudian belajar agama. Ala kulli hal, anak kemudian tertarik dan berjalanlah sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa taala. Allah permudah. Buat Anda sendiri sekarang, yang terpenting dan yang pelajaran yang Anda ambil itu adalah bahwasanya ketika Allah menginginkan sesuatu bagi seseorang, jika itu kebaikan, maka Allah akan bukakan segala jalan kebaikan untuk orang tersebut. Meskipun Anda nggak pernah memikirkan, kemudian Anda tidak pernah mencari bahkan, tapi kemudian Anda dibuat mencari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya yang sering jadi jadi mungkin problem bagi sebagian orang, kayaknya kalau Anda nggak belajar agama, bagaimana bisa, atau nggak belajar bahasa Arab misalkan, bagaimana bisa mempelajari din ini misalkan. Iya benar. Terus kemana Anda harus belajar? Benar. Maka jangan terlalu banyak memikirkan itu sebetulnya. Lu jalan aja gitu. Jalan dan kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segampang itu. Ya, biasanya kan perjalanan ini atau pengalaman ini munculnya ketika hijrah tuh biasanya. Itu dia San. Ketika hijrah, ketika orang mungkin baru mengenal Islam, ya, kebingungan harus apa. Tentunya yang pertama kali, kata para ulama juga disebutkan, ketika seseorang meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, yang perlu diingat, Allah pasti gantikan dengan lebih baik.
Dan di antara kebaikan yang diberikan sama Allah adalah jalan hidayah. Jalan kemana harus menuntut ilmu, kemana harus mencari kebaikan. Yang penting diawali dengan hati yang ikhlas. Niat itu tadi. Niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan seluruh kebaikan. Berarti segampang itu orang ingin hijrah. Secara teori. Iya. Secara teori. Tapi kita lagi mau ngebahas nih Ustaz. Kita sore ini mau ngebahas Ustaz. Ngobrol tentunya ngobrol. Ustaz kopi Ustaz. Ustaz Iya. kopi kan? Iya. Halo Masya Ustaz. Allah. Ada Bismillah. kopi kurma. Oh ini Masya Allah. Mangga dileut Ustaz. Masya Allah. Ini episode pertama di Ruang Tamu Jaksa Sahabat. Insya Allah ada episode 2, 3, 4. Masya Allah, Bareng Masya Ustaz Abdul Amir. Ustaz ngopi dulu Ustaz ya. Ya, fadhal. Ini Ustaz. Ini kan ngomongin lagi-lagi tentang berubah. Hijrah itu tentang berubah kan Ustaz. Nih. Iya. Itu kan sesuatu yang unik. Ya, mungkin bisa jadi sebuah pengalaman yang orang itu nggak bisa lupain itu untuk masalah berubah ini Ustaz. Di dalam kehidupan seorang. Iya. Nah, yang jadi pertanyaannya Ustaz, orang itu pengen baik itu caranya gimana Ustaz pertamanya? Ingin Menjadi baik. Kan Baik. orang itu kadang kita udah lupa caranya jadi baik, kayak gue ini udah meminum yang Allah haramkan, misalnya minum khamar Masya itu Allah. sudah menjadi kebiasaan. Gue mau meninggalin itu, jangan jadi motifnya agama aja dulu. Ustaz pengen jadi baiknya, itu orang tuh susah gitu Ustaz. Gimana tuh Ustaz? susah mengawalinya ya. Iya Ustaz. Ya. Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hijrah atau mengabarkan tentang hijrah nih kepada para sahabatnya. Atau menjelaskan siapa sih sebetulnya orang-orang yang betul-betul hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita nangkapnya orang hijrah itu pindah dari tempat yang buruk ke tempat yang baik dan seterusnya. Iya benar. Padahal dalam hadis Muslim itu kata Rasulullah SAW, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Kata Rasulullah SAW, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang kebingungan ketika dia berada dalam kubangan maksiat misalkan atau kesalahan atau dosa, apapun bentuknya, kemudian dia ingin berubah, dia ingin menjadi lebih baik, kunci pertama, kunci atau langkah awal yang harus dia lakukan adalah meninggalkan kemaksiatan tersebut. Gak bisa orang bilang misalkan, aduh saya udah belasan tahun nih di dunia ini, saya gak mungkin meninggalkan dunia ini tiba-tiba langsung. Iya dong, saya kan kotor nih Ustaz. Iya, saya kotor dan seterusnya. Rasul berbicara sebaliknya. Kalau memang ingin berhijrah, tinggalkan. Gak ada jalan lain dan itu jalan yang paling efektif. Oke. Ketika seseorang ingin berhijrah, berhenti. Nah, kemudian ketika dia berhenti, siapa yang dia jadikan tempat untuk meminta tolong? Iya benar. Kadang-kadang orang butuh teman, orang butuh apa istilahnya yang bantuin dia, kayak bimbing dia dan seterusnya. Satu-satunya zat yang mampu menjaga dia ketika hijrah, merubah hatinya ketika hijrah, merubah perilakunya hanya Allah. Bukan karena dia smart. Bukan karena dia smart, bukan karena dia mungkin punya pengalaman Iya, yang cukup luas, cukup banyak, atau teman-teman yang banyak. Dia tahu teman-teman yang sudah hijrah dan seterusnya. Dan Enggak, bukan juga Ustadz. bukan. Ini Allah harus Subhanahu tahu wa itu. ta'ala. Iya, Ada zat yang bisa membantu dia. membantu dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Oke. kunci yang membuat hati seseorang teguh di atas kebaikan dan kebenaran adalah ketika hatinya Allah jadikan teguh di atas kebaikan dan kebenaran. Makanya di antara doa Rasul yang paling banyak, dan kita tahu doanya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ada dalam Al-Qur'an dan ini sering diulang Rasulullah SAW. Mungkin yang kita ingat doa yang lainnya, yang muqallibal qulub, Iya, betul. tsabbit qalbi ala dinik. Tapi Rasul kemudian meminta kepada Allah dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, jangan kau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Jangan ya Allah. Karena Allah akan sangat mudah menggelincirkan hati seseorang. Ketika seorang enggak bergantung sama Allah. Ketika orang hanya mengandalkan dirinya sendiri atau kawannya atau lingkungannya. Oke. Dan di antara perkara yang paling dikhawatirkan bahkan oleh para ulama kibar seperti Sufyan Ats-Tsauri misalkan, kata beliau, perkara yang paling berat yang ada dalam diri saya itu hati saya. Karena dia bolak-balik. Sampai sini Ustadz, berarti masalahnya itu kadang kita terlalu pede untuk menjadi lebih baik dengan cara kita sendiri. Betul, tanpa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanpa mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korelasinya apa Ustadz? Jadi berubah terus dengan mengikuti jalannya apa?
Allah dan Rasulullah adalah dua sosok, satu zat Rabb kita, pencipta kita. Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an misalkan, "Wa may yantiqu 'anil hawa," kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad itu ketika berbicara, menyampaikan syariat, beliau itu tidak berbicara sesuai hawa nafsunya, tapi wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Sehingga kebenarannya mutlak. Mutlak. Apa yang ditunjukkan oleh Rasul adalah jalan yang menyelamatkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang hijrah itu dibangun di atas rera. Apa yang lagi menjadi tren hari ini, kawan-kawan yang sedang melakukan beberapa perkara yang baik. Tapi kan itu boleh dong, Ustaz? Boleh. Ya. Tapi ujung dari setiap kebaikan itu enggak kayak gitu. Akan menjadi kebaikan jika jalan yang dipilihnya adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu ketika menafsirkan kalimat ihdinas siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan ujungnya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin sampai ke surga, jalannya hanya satu. Siratal mustaqim yang sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan dalam hijrah ini sangat penting. Karena hijrah itu belum tentu menentukan keselamatan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kadang-kadang kan kalau sudah hijrah aman ya. Perasaannya ya. Karena memang mungkin sebagian kemaksiatan sudah ditinggalkan dan seterusnya. Tapi ternyata syaitan, kata Rasul itu, dia duduk di jalan-jalannya anak Adam. Dia menunggu, melihat anak Adam ini lewat jalan yang mana. Dan setiap jalan yang dilalui oleh anak Adam akan diganggu oleh syaitan. Berarti kalau kayak gitu, para sahabat Rasul pun seperti itu? Iya, persis. Sahabat Rasulullah SAW itu mengalami perjuangan yang begitu luar biasa ketika hijrah. Oke, berarti gini, Ustaz. Pertanyaannya, kalau lu udah baik, belajar menjadi lebih baik, lu gak lantas jadi orang yang sudah pasti selamat? Iya. Enggak. Karena kan gitu, Ustaz, aneh udah belajar nih, udah ngaji nih Ustaz, terus udah ninggalin A, B, C. Tapi Ustaz, gue kok masih susah ya Ustaz? Iya. Gitu Ustaz. Bini masih gak nurut. Banyak dari kita yang bertanya seperti itu. Ini apa yang salah nih Ustaz? Iya, Masya Allah. Ketika jalan kebenaran yang dipilih, satu hal yang harus diingat oleh setiap orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji bahwasanya ujung dari perjalanan hijrah seseorang adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan lupa bahwasanya setiap perjalanan menuju Allah itu akan mengalami rintangan-rintangan. Terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kebenaran hati seseorang ketika berhijrah. Hatinya dilihat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur enggak? Iya. Jujur tidak. Kadang-kadang seperti yang dibilang tadi, kadang-kadang selera, kadang-kadang sesuai dengan seleranya, genre. Ini musimnya begini, musimnya berangkat ke sana, musimnya dan seterusnya. Baik di satu sisi, tapi di sisi yang lain, kalau kemudian tidak di bawah naungan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah SAW, ini masalah. Dan pasti jadi masalah. Pasti jadi masalah. Oke. Ya, dan yang terpenting itu semuanya diawali dengan hati yang jujur karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang meninggalkan sesuatu karena Allah, betul-betul karena Allah, maka Allah pasti menggantinya. Tapi di sisi yang lain, Allah pun, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, Allah ketika menjatuhkan cintanya kepada seseorang atau sebuah kaum, Allah akan mengujinya.